Halo, perkenalkan nama saya Yunita Florida Pereira dengan NPM 1230131. Saya dari Universitas Timur, program studi manajemen semester 4C. Di sini saya akan menjelaskan laporan mengenai pengertian pupuk kompos, manfaat dan proses pembuatan pupuk kompos dari salah satu mata kuliah, yaitu perencanaan manajemen dan lahan kering. Bahan dan alat yang digunakan: yang pertama, bahan yang digunakan yaitu sekam padi, tidak padi, hijauan atau submultik, air beras, kotoran ternak, dan gula pasir. Sedangkan alat yang digunakan yaitu skop, corong, korek api, ember, dan karung. Yang pertama, pembuatan mol. Alat dan bahan yang digunakan: air cucian beras dan wadah tertutup. Proses pembuatan mol yaitu siapkan air cucian beras, kemudian tuang air beras ke dalam botol, lalu tutup botol dengan tidak rapat dan simpan pada tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari. Pada saat fermentasi, buka tutup botol selama beberapa menit agar mengeluarkan gas. Namanya fermentasi selama 1 minggu, dan setelah itu mol siap untuk digunakan. Sebelum proses pembuatan biochar, di sini terlebih dahulu dilakukan pembersihan lahan dengan tujuan: yang pertama, mencegah kebakaran liar; yang kedua, menjaga keamanan proses pembakaran; yang ketiga, memastikan kualitas hasil pembakaran; yang keempat, memudahkan proses kerja; yang kelima, menghindari gangguan lingkungan sekitar. Proses pembuatan biochar. Proses pembuatan biochar dimulai dengan meletakkan sebuah corong secara vertikal di atas tanah yang rata. Sekam padi kemudian ditumpuk mengelilingi corong tersebut sehingga menutupi bagian dasarnya. Setelah itu, ke dalam corong dimasukkan bahan kering yang mudah terbakar seperti serasa daun kering atau bahan organik kering lainnya. Bahan ini berfungsi sebagai pemantik angin. Setelah api dinyalakan dari dalam corong, pembakaran akan merambat ke sekam di sekelilingnya. Proses pembakaran ini harus dikontrol dengan hati-hati. Sekam padi perlu dibalik dan diaduk secara berkala agar terbakar merata, namun tidak sampai menjadi abu. Api harus dijaga agar tidak menyala di luar corong, karena pembakaran ini bertujuan untuk tidak sempurna, hanya sampai menghasilkan arang, bukan membakar habis bahan organik. Begitu sekam terlihat telah terbakar merata menjadi arang, proses pembakaran dihentikan dengan cara menyiram air ke sekam tersebut agar suhu turun dan api benar-benar padam. Setelah biochar atau arang yang dihasilkan dingin, barulah bisa dipindahkan ke dalam karung untuk disimpan atau digunakan. Pembuatan kompos biochar. Siapkan kotoran ternak, kemudian hancurkan hingga halus agar mudah tercampur dengan bahan lain. Setelah itu, campurkan kotoran ternak yang telah dihaluskan dengan biochar dan hijauan dengan perbandingan 2:5 berbanding 7 secara merata. Selanjutnya, siapkan mol atau mikroorganisme lokal dari air cucian beras, kemudian campurkan dengan 1 kg gula dan 5-6 liter air bersih. Aduk hingga semua bahan larut sempurna. Siram larutan mol tersebut ke dalam campuran bahan yang telah dibuat sebelumnya. Aduk atau balik campuran hingga seluruh bagian terkenal larutan mol secara merata. Setelah tercampur rata, tumpuk campuran tersebut dengan tinggi sekitar 40 cm. Luas tumpukan disesuaikan dengan jumlah bahan yang digunakan. Taburkan lidah padi di bagian atas tumpukan, kemudian tutup menggunakan karung, terpal atau penutup lainnya agar tidak terkena sinar matahari langsung maupun hujan. Setelah 6-7 hari, buka penutup dan aduk atau balik campuran
saat